Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dan keluarga kita masing-masing dimanapun berada dalam keadaan sehat sejahtera. Di tengah pandemi ini tidak ada kata lain yang orang rindukan setiap hari, yaitu sehat-sehat, bye-bye semua. Karena pandemi yang masih berkelanjutan ini masih akan terus mungkin bersama-sama dengan kita untuk waktu yang cukup lama, entah sampai kapan. Walaupun orang semua dianjurkan untuk divaksin supaya mencegah jangan sampai virus ini merajalela dalam tubuh kita dalam keadaan antibodi kita lemah. Dan oleh karena itu kalau sudah divaksin, artinya paling tidak kita memberikan tubuh kita kesempatan untuk memerangi virus ini lewat apa yang ada dalam diri kita, yaitu sistem kekebalan tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus sebagai bagian dari satu tradisi kehidupan gereja yang dimulaikan pada tahun 1933. Jadi di Amerika Serikat ada seorang pendeta yang merasa bahwa perlu gereja-gereja menampakkan keesaannya lewat hari perjamuan kudus sedunia yang dicanangkan di tahun 33 itu untuk dilaksanakan pada setiap hari Minggu pertama di bulan Oktober. Itu tradisinya. Untuk mengingatkan gereja-gereja bahwa orang melanjutkan tradisi, tapi di dalam melanjutkan tradisi ada yang mengikat dan menghubungkan kita satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah orang juga gereja saat ini adalah gereja yang melanjutkan tradisi-tradisi lama. Tradisi misalnya perjamuan kudus, baptisan kudus, ibadah, dan semua liturgi yang ada itu adalah bagian dari tradisi yang orang teruskan dari masa lalu. Dan setiap tradisi itu ada tanggal kelahirannya, ada alasan kenapa dia muncul, ada alasan kenapa dia lahir, kenapa dia menjadi orang pebagian. Dan contoh misalnya mimbar yang menjadi sentral dalam gereja itu baru ada sejak zaman reformasi. Jadi ketika ada Calvin di Swiss yang melihat bahwa inti dari gereja itu harus diubah, dia bukan lagi pada altar tapi pada mimbar, karena inti dari pekerjaan gereja itu adalah memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Dan tradisi-tradisi itu kemudian lahir dan menjadi bagian dari kehidupan gereja kita. Nah, apa yang kita baca tadi dari surat 1 Timotius itu adalah awal dari kelahiran tradisi juga. Jadi tradisi adanya penanggung jawab dan adanya diaken-diaken di dalam kehidupan gereja. Dan di sana dibicarakan tentang kualifikasi, persyaratan-persyaratan dari siapa yang boleh menjadi penanggung jawab di tengah-tengah jemaat. Istilah yang dipakai di sini adalah penilik jemaat, itu dalam bahasa Yunani adalah episkope. Episkope yang kemudian kalau diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, dia sebenarnya harus diterjemahkan dengan kata uskup. Ya? Tapi pada awal gereja pada zaman dulu itu, jabatan episkope itu belum merupakan satu jabatan yang seperti ada dalam struktur gereja. Ya, seperti kita ada ketua BPMJ, ada sekretaris dan seterusnya. Tapi lebih sebagai bagaimana jemaat itu mau mencapai tujuannya. Bagaimana mencapai apa yang menjadi tugas panggilan dari gereja itu. Nah, kalau orang membaca dalam kitab atau dalam surat 1 Timotius ini, dikatakan bahwa ada nasihat yang diberikan kepada Timotius. Bahwa Timotius itu adalah yang memimpin jemaat di Efesus, dan dia diingatkan untuk
kalau orang baca di ayat 3 dan 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, ini diucapkan seakan-akan ini Paulus yang berkata, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan dari berjemaat adalah tertib keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Itu tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu, dikatakan jangan sibuk urus-urus yang nyandak-nyandak, yang nyandak ada hubungan dengan tujuan itu. Dan ketika tujuan itu hendak dicapai, maka harus ada orang-orang yang juga dipersiapkan untuk menjaga jemaat supaya tujuan itu bisa tercapai. Dan kalau orang bayangkan, jemaat-jemaat Kristen mula-mula itu adalah jemaat-jemaat yang lahir di tengah-tengah kemajemukan. Orang lahir dari suatu masyarakat yang berbeda-beda. Semula banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen. Kemudian lama-lama orang-orang yang bukan Yahudi dengan membawa tradisi-tradisi dan perbedaan-perbedaan yang ada kemudian menjadi Kristen. Lalu orang harus rumuskan bersama, sapa torang. Bagaimana torang sebagai gereja di tengah-tengah kehidupan bersama. Mesti baku lain dengan tu cara-cara dunia. Mesti baku beda dengan tu cara-cara yang ada di luar sana. Dan cara-cara yang ada dalam gereja itu harus menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang dikhususkan, dikuduskan, yang tidak bisa dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Oleh karena itu, kalau orang lihat persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk menjadi penanggung jawab jemaat, untuk menjadi pelayan jemaat, diaken-diaken sebagaimana yang orang baca dalam pembacaan tadi, adalah persyaratan-persyaratan yang mau menunjukkan torang lain, torang beda, torang yang tak sama dengan yang ada di luar sana. Dan kalau persyaratan-persyaratan itu orang lihat, dia mulai minta apa? Orang itu kalau boleh tidak bercacat. Artinya tidak ada orang boleh mesti tuduh, oh ngana kok begini, ngana kok begitu. Harus tidak bercacat. Yang kedua, dikatakan di situ bahwa dia harus bersuami dari satu istri. Suami dari satu istri, orang sampai sekarang memperdebatkan apa maksudnya itu. Artinya kemungkinan pada waktu itu masih ada orang yang poligami, menikah dengan banyak orang, sehingga mesti bilang, suami dari satu istri. Ya. Kemudian harus suami dari satu istri, artinya bukan ada istri lain lagi setelah itu. Ya mungkin mengatakan tidak boleh ada perceraian. Tapi mungkin juga dalam bahasa itu mesti bilang, iya, dia juga tidak pernah kawin ulang, ada istri lain. Sehingga di dalam seluruh kehidupannya itu, dalam daftar riwayat hidupnya, dia hanya punya satu istri. Kenapa? Harus beda lagi dengan dunia di luar sana yang mengizinkan yang lain-lain terjadi. Kemudian dikatakan di situ dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ciri-ciri yang mungkin orang bandingkan dengan keadaan dari komunitas-komunitas yang lain yang mungkin mencerminkan hidup yang tidak seperti itu. Nah, ini kekhususan-kekhususan ini menjadi ciri untuk apa? Untuk tadi itu mencapai tujuan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tertib hidup keselamatan, hidup yang tertib, hidup yang bisa dicontohi, bukan cuma pemimpin-pemimpinnya, tapi setiap orang yang ada di dalam persekutuan itu. Dan ini yang perlu dipelihara terus menerus. Baru dikatakan di situ, seorang bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang.
Orang kalau bayangkan juga itu semua, orang bayangkan sesuatu yang sangat khusus, ya, yang tidak sama dengan yang lain. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Baru tambah akang lagi di situ. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang bayangkan syarat-syarat ini bukan for orang sekarang. Orang bayangkan syarat-syarat ini for orang zaman dulu. Ketika orang-orang Kristen itu sebagai kalangan yang minoritas, cuma sedikit, mesti menunjukkan orang lain, orang berbeda. Tapi orang mampu menjadi yang berbeda, tapi juga menjadi berkat yang lain, yaitu menjadi contoh dari kehidupan yang lain. Oleh karena itu persyaratan-persyaratan itu dibuat sedemikian ketat, supaya dengan ketatnya persyaratan itu, maka umat yang secara utuh itu tidak mempunyai celah, tidak bisa dihina orang, tidak bisa direndahkan orang lain, tidak bisa dianggap remeh. Tapi dia menjadi sesuatu pilar di tengah-tengah masyarakat dan cahaya yang bersinar bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang membayangkan seperti itu, tradisi yang dipelihara oleh gereja selalu harus berorientasi pada apa tujuan yang mau dicapai, yaitu tertib kehidupan. Dan adanya pemimpin, adanya orang-orang yang baik, semuanya ini hanya untuk melayani umat Allah. Dan tradisi-tradisi gereja yang orang terima kemudian menjadi kepemimpinan di dalam gereja, ya itu sobat cerita lebih banyak DP urusan-urusan organisasi. Yang kadang-kadang orang sekarang selupa bahwa organisasi itu cuma alat pelayanan, bukan tujuan pelayanan. Cuma alat. Tapi kalau orang lihat dalam pelayanan gereja, dan ini mungkin orang mesti bilang, waktu orang pe gereja kadang-kadang kurang sibuk urus organisasi. So lupa bahwa penatua, syamas dan pendeta bukan jabatan, tapi fungsi, tugas pelayanan. Karena dia cuma bagian dari organisasi. Supaya apa? Tertib kehidupan selamat itu tercapai. Tapi sama dengan orang dulu, orang mau membedakan diri dari dunia luar. Orang sekarang gereja terpengaruh dengan dunia luar. Akhirnya jabatan fungsi penatua, syamas bukan lagi, atau diaken bukan lagi fungsi dalam gereja, tapi sudah dilihat sebagai loncatan untuk jabatan-jabatan di dalam masyarakat. So berubah, so jadi lain. Gereja yang seharusnya berbeda dari dunia, tiba-tiba gereja sekarang mulai meniru-niru dunia. Bahkan orang berbangga sekali kalau bisa menjadi penatua dan syamas, karena di tengah-tengah kehidupan sosial, dalam jabatan kemasyarakatan, pemerintahan dan lain-lain, dianggap hebat di gereja. Pertanyaan sebaliknya adalah, tuh syarat-syarat kualifikasi tadi itu yang harus menggiring jemaat, membawa kepada tertib kehidupan, kehidupan yang penuh pengajaran, kehidupan yang baik, yang tidak ada orang susah, yang tidak ada orang menderita di tengah jemaat. Apakah tugas-tugas itu semua sudah dilakukan? Karena di dalam tradisi gereja Protestan, menjadi penatua, menjadi diaken, itu kenapa orang sebut di Gemim ini pelayan khusus? Karena dia adalah pelayannya pelayan. Karena akar dari ajaran itu adalah pada imamat orang percaya. Semua orang percaya adalah imam. Semua, tidak terkecuali. Ada imam yang tua, ada imam yang muda, ada imam besar, ada imam kecil, ada imam laki-laki, ada imam perempuan. Itu yang ditemukan oleh Martin Luther di dalam ajaran 1 Petrus 2 ayat 9. Semua adalah imam. Orang tokoh gereja Calvin, kemudian dia bilang, kalau begitu semua adalah pelayan. Karena fungsi imam adalah melayani Tuhan dan melayani umat. Semua adalah pelayan. Mar di antara pelayan-pelayan ini mau pilih akang lagi. Pelayan-pelayan yang bersifat khusus. Nah, pelayan-pelayan yang bersifat khusus ini untuk apa? Untuk melayani pelayan-pelayan yang bersifat
umum. Jadi kalau orang jadi pendeta, jadi penatua, jadi diaken, bukan naik pangkat, dia turun pangkat jadi pelayannya pelayan. Nah, bagaimana mungkin yang pelayannya pelayan ini mau berlaku seperti tuan-tuan di tengah-tengah kehidupan jemaat? So tabo balik, so ada yang tidak beres dalam orang bicara bergereja. Ketika pelayan-pelayan yang seharusnya ada di bawah dari semua yang ada di tengah-tengah jemaat, sudah bersikap berlagak seperti tuan dan nyonya yang perlu dilayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika meneruskan satu tradisi, orang harus hati-hati dan harus juga selalu introspeksi, memeriksa apakah tradisi itu orang teruskan masih dengan tujuannya atau orang seroba DP tujuan, sehingga apa yang orang teruskan itu sudah tidak lagi seperti apa yang dimaksudkan. Dan ini tantangan yang terbesar. Apalagi orang mulai strukturkan, oh kalau pendeta itu paling atas, baru ada penatua, kalau ada diaken. Jadi kalau bilang, bu, siapa sunak tak pilih jadi penatua, siapa konkuren jadi diaken, seakan-akan itu adalah tingkatan atas, tengah, dan bawah. Padahal yang dimaksudkan adalah fungsi-fungsi itu jangan dilihat dari atas ke bawah, tapi dilihat ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di tengah. Tapi semua ada pada level yang sejajar, yaitu untuk mencapai kehidupan jemaat yang tertib, yang seperti dikatakan tadi. Jadi ini alat-alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Sehingga kalau tujuan itu tidak tercapai, maka gagallah seluruh fungsi pelayanan yang ada. Saudara-saudara, kualifikasi-kualifikasi yang disebutkan di dalam surat Timotius ini hanya contoh untuk menjaga supaya tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Tapi torang sebagai jemaat yang saling baku kenal satu dengan yang lain harus juga punya contoh-contoh sendiri dari pengalaman bersama untuk menentukan kepelayanan kita, untuk menempatkan dulu bahwa tujuan pelayanan ini apa tujuannya. Dan yang lain-lain seperti yang dikatakan di awal surat Timotius, itu tetek benge yang nyendak penting-penting, sudah jangan urus itu. Jangan urus yang nyendak penting. Sehingga jemaat itu betul-betul terfokus pada apa tugas dan fungsinya hadir di dalam dunia, yaitu bahwa di dalam ajaran semua orang percaya adalah imam, artinya semua penting. Nyendak ada yang nyendak penting. Nyendak ada yang boleh menderita. Nyendak ada yang boleh susah di jemaat. Itu tuh fungsi diaken-diaken. Sama dengan di Kisah Para Rasul dia bilang, untuk menjaga supaya tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. So berjalan ini, so berfungsi ini. Atau masih ada hierarki-hierarki dalam kehidupan jemaat. Masih ada yang merasa lebih hebat dari yang lain hanya karena perbedaan ekonomi, perbedaan kedudukan sosial. Kalau itu masih ada, berarti ada juga yang nyendak beres di tengah-tengah kebersamaan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang tidak berubah, yaitu bahwa gereja harus berbeda. Gereja harus lain. Dan oleh karena itu, ketika orang mungkin sudah merasa bahwa gereja sedang mengarah kepada mengurus hanya organisasi, mengurus hanya kepentingan-kepentingan yang kecil-kecil, dan melupakan tujuan bersamanya itu, maka orang semua sebagai orang percaya yang ada di dalam gereja harus menyatakan, kembalikan itu kepada jalurnya. So ada yang bilang, dan ini cukup menyedihkan, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ya orang kok pendeta kurang jaga gereja di Gemim karena orang mati. Maksudnya? Iya no, supaya kalau ada yang meninggal, ada yang bangun sabuah, ada yang baku tulung di dapur. Gereja itu sudah menjadi fungsi sosial, kebudayaan. Dia bukan lagi persekutuan orang-orang beriman yang saling menopang, mendukung satu dengan yang lain dalam keutuhan tubuh Kristus. Karena dibilang, ya kalau sekarang kalau mau cari khotbah yang orang suka, pengajaran yang orang suka, medsos jo, buka YouTube jo. DP khotbah menyegarkan, DP khotbah memberi semangat,
mengajarkan. Kalau di gereja ya yang penting orang aktif, ya tidak mau keluar dari gereja. Saudara-saudara, itukah tujuan kita bergereja? Menciptakan dualisme seperti itu? Mungkin banyak yang seperti itu. Belum lagi yang jam 9 pagi ada di atau jam 6 pagi ada di ibadah-ibadah gereja kita. Tapi di waktu-waktu yang lain mencari yang lain. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam pelayanan gereja ini. Itukah tujuan kita bergereja? Menciptakan orang-orang yang seperti itu? Berarti ada yang tidak beres, ada yang gagal di dalam kebersamaan. Belum lagi sampai sistem informasi. Kalau ada orang yang menderita dalam jemaat, berarti kolomnya tidak berjalan, tidak berfungsi. Kalau ada orang sampai boleh cari di tempat lain kebenaran yang seperti yang dia inginkan dia cari, berarti ada yang tidak berjalan di dalam kehidupan bersama. Pengajaran-pengajaran mungkin tidak dijaga. Dan semua itu akan mempunyai dampak terhadap kebersamaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang orang waking hari ini dengan perayaan perjamuan kudus sebenarnya mengingatkan orang bahwa orang semua itu di mata Tuhan sama. Dalam satu mata rantai kemanusiaan yang utuh, tidak boleh dipecah-pecahkan, tidak boleh dibeda-bedakan. Karena orang akan makan roti dan minum anggur. Yang orang bilang secara simbolik itu menandakan anugerah Allah yang tidak kelihatan. Jadi roti dan anggur itu adalah tanda-tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Sama dengan kalau ibu orang tua baru baku dapat yang DP anak kecil, kalau dia peluk DP anak. Pelukan itu adalah tanda, ya toh, dia tidak peluk. Tapi tanda yang tidak kelihatan adalah DP cinta kasih pada anak itu. Atau ciuman yang dia berikan itu tanda dari kasih yang besar yang tidak kelihatan. Begitu juga orang ketika makan roti dan minum anggur, orang menerima itu tanda dari pelukan Allah yang tidak kelihatan, dari naungan Allah yang tidak kelihatan bagi orang kehidupan. Tapi juga dalam pendamaian mesti ada konsekuensi. Dia mesti ada perubahan dalam orang diri. Dia mesti ada sesuatu yang baru kalau orang selesai dengan perjamuan kudus itu. Apalagi kalau orang sadari bahwa ini roti ini tidak mungkin jadi roti sampai di meja ini tanpa campur tangan ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang. Yang mulai dari tanam itu gandum, piara itu gandum, PT itu gandum, dan seterusnya sampai dia berproses jadi tepung. Kemudian dia dicampur dengan berbagai macam adonan yang berasal dari orang-orang yang lain dan produksi. Sampai dia terbentuk. Tolong bayangkan juga itu berapa banyak manusia sudah terlibat di situ. Begitu juga dengan anggur itu. Berapa banyak manusia sudah terlibat. Yang tidak seagama dengan orang, yang tidak sekepercayaan dengan orang. Tapi apa yang menghubungkan orang dengan orang? Orang sama-sama manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika orang mengikuti perjamuan kudus, itu bukan for orang pediri, tapi untuk mengikat kembali persaudaraan, persahabatan, permusuhan yang selama ini memisahkan kita, kebencian yang memporak-porandakan orang kehidupan, egoisme yang membuat orang terasing dari kehidupan, dan semua itu. Tapi juga orang melupakan bahwa Allah ingin supaya orang semua saling terikat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apalagi ketika orang katakan ini perjamuan kudus sedunia, maka dia mesti ingat lagi pada orang. Semua organisasi, semua kegiatan-kegiatan adalah alat, bukan tujuan. Tujuannya ada pada mana? Pada manusia yang dikasihi Allah. Dan setiap manusia harus menerima anugerah itu tanpa dibatasi, tanpa dipreteli, tanpa dikorupsi, tanpa dikurangi oleh orang keinginan pribadi, kepentingan pribadi, egoisme, dan lain-lain. Jadilah umat yang diberkati Tuhan. Amin.